Media sawit produksi asal Indonesia kembali mendapat tekanan. Gerakan menolak impor minyak sawit dari Indonesia dalam perjanjian dagang dengan Swiss telah diambang proses referendum. Ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia ke Swiss sepertinya masih akan terus berlanjut karena referendum pada tanggal 7 Maret tahun 2021 kemarin telah menghasilkan suara sebanyak 51,7%. Sepertinya rakyat Swiss telah menyetujui perjanjian dagang antara Indonesia dan Swiss, termasuk di dalamnya soal minyak kelapa sawit atau CPO. Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di Swiss ingin menghentikan penggunaan produk CPO dan turunannya melalui referendum perjanjian dagang kedua negara. Dengan hasil referendum ini, maka Swiss dan Indonesia akan meratifikasi perjanjian dagang tersebut, tutur Mulyaman Haddad selaku Dubes Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein. Jika tidak ada halangan, perjanjian dagang tersebut sudah bisa dilaksanakan pada semester kedua tahun 2021 ini. Perjanjian ini harus segera dimanfaatkan agar dapat meningkatkan ekspor, investasi, dan kerjasama ekonomi bilateral lainnya, kata Mulyaman Haddad. Para pendukung menyuarakan kelegaannya terhadap hasil referendum tersebut, tetapi mereka juga berharap kesepakatan ini harus lebih memperhatikan masalah lingkungan di masa depan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, seluruh tarif akan dihapus secara bertahap dari hampir semua ekspor terbesar Swiss ke Indonesia. Sementara Swiss akan menghapus bea masuk atas produk industri Indonesia. Siapapun yang mengimpor minyak sawit Indonesia harus membuktikan bahwa minyak tersebut memenuhi standar lingkungan dan sosial tertentu. Karena seperti yang sudah kita ketahui, minyak kelapa sawit adalah bahan utama untuk pembuatan berbagai produk, mulai dari makanan hingga kosmetik. Namun di sisi lain, penggunaan minyak sawit telah lama menjadi kontroversi. Para ahli lingkungan mengatakan hal itu mendorong deforestasi, mengingat dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar hutan hujan ditebangi untuk dijadikan perkebunan sawit. Namun kesepakatan perdagangan bebas dengan Indonesia memiliki pengecualian khusus pada produk pertanian guna melindungi produk minyak bunga matahari dan minyak rapeseed Swiss. Untuk minyak sawit, bea cukai tidak akan dihapus, tetapi justru dikurangi antara 20–40% dengan volume yang dibatasi hingga 12.500 ton per tahun. Poster kampanye yang mendukung kesepakatan tersebut menampilkan potret beruang Swiss memeluk harimau Indonesia sebagai simbol kemitraan. Sementara poster yang menentang kesepakatan menunjukkan potret orang utan dan bayinya yang menempel di pohon namun dikelilingi oleh api. Perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia, meskipun hanya menjadi mitra ekonomi ke-44 Swiss dan pasar ekspor terbesar ke-16 di Asia. Pada tahun 2020 lalu, ekspor Swiss ke Indonesia hanya berjumlah 498 juta francs atau 7,6 triliun rupiah. Nah, gimana menurut kalian guys? Silakan komen untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Dan jangan lupa klik subscribe.